semuanya, kembali lagi di channel Kimipedia. Nah, kali ini channel Kimipedia akan membahas soal yang berkaitan dengan menentukan pasangan asam basa konjugasi, berarti dari teorinya si Bronsted-Lowry ya. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel Kimipedia dengan cara like dan subscribe agar semakin rutin untuk posting ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, dari soal yang pertama, perhatikan reaksi berikut. H2SO4 ditambah H2O menjadi H3O+ dan HSO4-. Manakah yang merupakan pasangan asam basa konjugasi? Nah, menurut teorinya Bronsted-Lowry, asam itu adalah yang mendonorkan H+, sedangkan basa adalah yang menerima H+, gitu ya. Atau bisa juga yang sifatnya asam. Nah, atau yang sifatnya asam bisa kita sebut juga bahwa asam itu adalah yang kelebihan H+. Sedangkan basa itu adalah yang kekurangan H+. Nah, yang perlu diingat adalah asam sama basa ini letaknya pasti di reaktan ya. Sedangkan kalau yang pasangannya, berarti pasangan asam basa konjugasinya, itu letaknya adalah di produk. Nah, produk itu berarti yang kanan panah, sedangkan reaktan itu ada di kiri panah. Nah, berarti di sini jika reaksinya adalah H2SO4 ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah HSO4-. Nah, gini. Yang namanya pasangan asam basa konjugasi berarti senyawanya berpasangan. Nah, berarti di sini H2SO4 pasangannya dengan siapa? Ya, pasangannya dengan HSO4-. Nah, sehingga H2SO4 sama HSO4- siapa nih yang bersifat sebagai asam? Asam kan kelebihan H+. H2SO4 H-nya 2. HSO4- H-nya cuma 1. Nah, berarti H2SO4 sifatnya adalah asam. Kok basa sih asam ya? Sifatnya adalah asam. Nah, sedangkan HSO4- berarti bersifat sebagai basa konjugasinya. Kemudian satu lagi H2O pasangannya berarti H3O+, gitu ya. Nah, siapa yang bersifat sebagai asam? H2O atom H-nya 2. H3O+, atom H-nya adalah 3. Nah, berarti H2O karena dia lebih sedikit atom H-nya, berarti dia bersifat sebagai si basa, sedangkan H3O+ bersifat sebagai asam konjugasi. Nah, gitu ya. Jadi, manakah yang merupakan pasangan asam basa konjugasi? H2SO4 berpasangan dengan SO4- dan H2O berpasangan dengan H3O+. Nah, gitu. Kemudian, dalam persamaan reaksi Cn- ditambah H2O menjadi HCN ditambah OH-, Cn- berlaku sebagai basa sesuai dengan teori. Nah, ada 3 teori yang mendasari konsep asam basa ya. Yang pertama ada teorinya si Arrhenius. Nah, si Arrhenius ini bilang asam sama basa bisa diidentifikasi hanya dengan melarutkan ke dalam air. Asam itu adalah yang melepas H+ ya. Asam itu adalah yang melepas H+, sedangkan basa itu adalah yang melepas OH-. Kemudian yang kedua ada teorinya dari si Bronsted-Lowry. Nah, kalau Bronsted-Lowry di sini dia menyatakan asam itu adalah yang donor H+. Donor H+, sedangkan basa itu yang akseptor atau yang menerima H+. Nah, kalau teorinya si Lewis, asam basanya berkaitan dengan penerimaan dan pelepasan pasangan elektron bebas. Asam itu yang menerima.
akseptor PeB, pasangan elektron bebas. Sedangkan basa yang mendonorkan, donor PeB. Nah, sedangkan di soal ini berarti teori yang mana nih? Cn- ditambah H2O menjadi HCN ditambah OH-. Nah, ciri-ciri dari reaksi yang terbentuk dari konsepnya Arrhenius, ada suatu zat dia terurai dalam air gitu aja. Jadi contohnya yang Arrhenius, misalkan HCN hanya terurai menjadi H+ ditambah Cn-. Jadi hanya satu senyawa di reaktan. Nah, berarti di sini pakainya adalah yang Bronsted-Lowry karena nggak mungkin kalau Lewis. Karena Lewis pasti ada donor dan akseptor PeB-nya. Sedangkan di sini kalau kita lihat Cn- menjadi HCN, H2O menjadi OH-. Nah, ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Di antara spesies berikut yang tidak mungkin berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry adalah, nah, tadi di awal kita sudah bahas, asam menurut teorinya Bronsted-Lowry itu adalah yang kelebihan H+. Berarti mau nggak mau senyawanya ya harus punya atom H. Berarti yang ditanyakan yang tidak mungkin, berarti yang tidak memiliki atom H. Berarti jawabannya adalah yang D, karena dia nggak punya atom H. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, H2O akan bersifat opsi yang A, asam terhadap NH3, opsi B, asam terhadap HCl, opsi C, asam terhadap CH3COH, opsi D, basa terhadap NH3, opsi E, asam terhadap H2O. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti kita harus bikin reaksi di tiap opsi ya. Contohnya yang A nih, H2O akan bersifat asam terhadap NH3. Apakah benar? Kita buktikan. H2O ditambah NH3, nanti jadinya adalah NH4+ ditambah OH-. Berarti H2O pasangannya dengan OH, NH3 pasangannya dengan NH3, NH4+. H2O dengan OH-, H2O lebih banyak atom H-nya daripada yang OH-. Jadi jika atom H-nya lebih banyak, tadi dia bersifat sebagai asam. Sedangkan OH-nya bersifat sebagai basa konjugasi. Kalau H2O sudah asam, pasti NH3 ya basa gitu ya. NH4+ asam konjugasi. Nah, berarti jawabannya adalah yang A yang benar ya, asam terhadap NH3. Pada reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ dan Cl-, pasangan yang merupakan asam adalah, yang ditanya adalah pasangan yang merupakan asam. Berarti dari sini kita tinggal cari aja asam dan asam konjugasi. Nah, berarti tadi ya HCl, kita tulis lagi aja, HCl ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah Cl-. HCl pasti pasangannya dengan Cl-. H2O pasti pasangannya dengan H3O+. HCl dan Cl-. HCl punya atom H, Cl tidak punya atom H. Nah, berarti HCl karena punya kelebihan satu atom H, sifatnya adalah asam. Sedangkan Cl- sifatnya adalah basa konjugasi. Berarti H2O sifatnya adalah basa, H3O+ sifatnya adalah asam konjugasi. Sebenarnya kalau di teorinya Bronsted-Lowry ini, ketika kita sudah tahu satu senyawa itu sifatnya apa, berarti sudah bisa menentukan yang lain. Nah, sama kayak tadi tuh. Berarti di sini jawabannya adalah HCl dan H3O+. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, itu dia pembahasan tentang menentukan pasangan asam basa dari Bronsted-Lowry.
Nantikan video-video Kimipedia selanjutnya.